Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci wudhunya batal. Wudhunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa dan pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bersua kembali, kita bisa menyapa kembali di program kita di hari Rabu sore ini, yaitu program live interaktif Fikih Ibadah bersama Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Anas Burhanuddin MA, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah ta'ala selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat beliau. Kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami biidznillahi ta'ala. Baiklah, alhamdulillah di sore hari ini sudah bersama kita semua Ustadz Anas Burhanuddin MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah Sehat, saya juga sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ini juga semangat untuk sore ini Ustadz. Menyapa pemirsa dan pendengar juga Ustadz ya. Insyaallah. Baik, insyaallah. Tentunya kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa sehat selalu juga. Amin, betul. Semoga pemirsa dan pendengar setia Fatwa TV juga diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Baik pemirsa dan pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami juga tak lupa untuk menyapa rekan kami yang ikut merelai dalam perkumpulan Artivisi, di mana mereka ikut merelai program ini, yang mana ada di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Baik, dan juga kami mengajak kepada seluruh pemirsa dan pendengar setia dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut berpartisipasi bersama kami di sore hari ini dengan bertanya langsung kepada Ustadz Anas di sore hari ini melalui line telepon di nomor 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baiklah pemirsa, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat pembuka sebelum kita mendengarkan jawaban dari beliau Ustadz Anas Burhanuddin. Kepada Ustadz Anas Burhanuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menggugurkan dosa-dosa kita adalah amal-amal soleh. Amal-amal soleh ini ada yang bersifat mutlak, ada yang merupakan penghapus dosa harian, ada yang berupa penghapus dosa pekanan, dan ada yang berupa penghapus dosa tahunan. Ada pula yang sifatnya bisa menghapuskan seluruh dosa. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim mengumpulkan antara penghapus dosa harian, pekanan dan tahunan. Yakni dalam sabda beliau, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, kemudian salat Jumat yang satu ke salat Jumat yang lain, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, itu adalah penghapus dosa yang terjadi di antaranya selagi dosa-dosa besar dihindarkan. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya antara solat fardu yang satu dengan solat fardu yang lain itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya, antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya, antara isya dengan subuh,
subuh dengan zuhur lagi. Salat 5 waktu ini kalau kita jaga maka dia bisa menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Dan ini adalah penghapus dosa harian. Begitu juga salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang lain itu menggugurkan dosa yang terjadi di antara keduanya. Maka kalau kita menjaga salat Jumat kita setiap pekan, kita tidak meninggalkannya, maka kita meraih keutamaan yang besar berupa diampuni dosa kita antara satu Jumat dengan Jumat yang selanjutnya. Demikian juga dengan menjaga puasa kita di bulan Ramadan, yakni berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, kemudian menjaga juga Ramadan tahun berikutnya, dan sedemikian rupa maka kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang terletak di antara 2 bulan Ramadan ini, dan ini adalah penggugur dosa tahunan. Ya, Allahu Akbar. Kita semuanya memiliki dosa dan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita menjaga simpul-simpul amal harian, pekanan, kemudian tahunan seperti ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, hal ini yang kemudian dipakai landasan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwasanya yang diampuni oleh dosa-dosa besar adalah, yang diampuni oleh amal soleh adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar maka membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Ya, kecuali amal-amal soleh yang barangkali sangat besar pahalanya atau terus menerus dilakukan oleh seorang muslim dengan hati yang ikhlas, maka amal soleh yang seperti itulah yang bisa mengurangi dosa besar atau bahkan menghapuskannya sama sekali. Adapun jinsul amalis soleh, ya, jenis amal soleh itu sendiri menurut para ulama maka dia tidak bisa menghapuskan dosa-dosa besar, dan dosa-dosa besar harus dihapuskan dengan taubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini dikumpulkan antara penghapus dosa harian, penghapus dosa pekanan, dan penghapus dosa tahunan yang insya Allah kalau kita menjaganya maka kita akan berada pada kebaikan yang banyak. Walhamdulillahi ta'ala. Masya Allah. Syukron Zat, jazakallah khairan atas nasihatnya. Jadi memang sebenarnya ini hal yang mudah Ustaz, bisa kita praktekkan setiap hari, apalagi yang harian tadi Ustaz ya. Namun kadang kita ya mungkin malas itu tadi Ustaz. Ya betul. Jadi kalau kita melihat ya ke kondisi banyak umat Islam, terutama mereka yang perhatian dengan agama mereka, mereka yang rajin menghadiri kajian, insya Allah ini sudah dilakukan semuanya. Tapi kalau kita melihat ke sekitar kita saja, ternyata masih banyak orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Ya. Bahkan sholat Jumat pun kalau kita sesekali misalnya kita dalam kondisi safar, kita tidak sholat Jumat, kita akan dapati pemandangan yang memprihatinkan. Ternyata ada banyak juga orang-orang yang berafiliasi kepada agama Islam, tapi mereka tidak sholat Jumat tanpa uzur. Ya, kalau orang meninggalkan sholat Jumat karena uzur, ya itu dimaklumi. Tapi ini yang tidak punya uzur, ternyata masih banyak umat Islam yang tidak menjalankannya. Adapun puasa Ramadan maka jangan tanya lagi ya, kita di hari-hari bulan Ramadan kita masih sering melihat ada orang yang begitu tanpa malu ya tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya meskipun ini sesuatu yang kelihatan mudah, tapi ternyata banyak umat Islam yang belum menjalankannya, dan itu mengingatkan kita akan besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang selama ini bisa menjaga ibadah-ibadah ini yang semuanya adalah ibadah-ibadah yang wajib, dan insya Allah kita semuanya sudah menjaganya, tapi ternyata ada banyak orang di luar sana yang belum menjaga amal soleh ini. Dan ini adalah simpul ibadah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang kalau kita bisa menjaganya maka kita berada di atas kebaikan insya Allah. Masya Allah. Baiklah pemirsa, semoga kita semua bisa
menjaga atau beristiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami tak lupa juga mengajak pemirsa dan pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baiklah pemirsa, kami tak lupa juga kembali mengajak Anda untuk ikut berinteraksi langsung bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0331 566 544 maksud kami 544 6087. Baiklah sekali lagi 0331 544 6087. Baik Ustadz Anas, sembari menunggu telepon kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami Ustadz ya. Baiklah pertanyaan pertama dari Mila di Jawa Barat, Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdehem membatalkan sholat? Mohon penjelasannya dari Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, baik. Berdehem oleh para fuqaha diistilahkan sebagai tanah nuh, ya. Tanah nuh. Dan tanah nuh tidak termasuk kalam, ya, tidak termasuk pembicaraan atau obrolan yang disebutkan oleh para ulama sebagai pembatal sholat. Ya, jadi tanah nuh ini tidak terhitung sebagai obrolan atau perkataan, ya. Karena dia bukan obrolan atau perkataan seperti yang biasa kita lakukan antara manusia, ya, maka ini bukan termasuk pembatal sholat kita. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya berdehem, ya, ketika ada sebagian sahabat yang ingin minta izin kepada beliau. Maka tanah nuh adalah tanda yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut untuk mengisyaratkan bahwasanya beliau sedang sholat. Jadi ini adalah kode yang dilakukan oleh beliau, ya, untuk menjelaskan kepada sahabat yang izin ingin masuk ke rumah beliau misalnya bahwasanya beliau sedang sholat, ya. Maka tanda yang beliau lakukan bukan dengan berbicara misalnya, karena ini nggak boleh, ya. Tapi beliau memberikan tanda berupa tanah nuh atau berdehem sehingga para sahabat tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sedang sholat, maka mereka akan menunggu sebentar sampai beliau selesai sholatnya. Ini biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga diriwayatkan dari para ulama, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Beliau menjadikan juga tanah nuh atau berdehem sebagai kode atau tanda kepada orang-orang yang ingin berbicara dengan beliau atau berjumpa dengan beliau saat beliau sedang sholat, ya. Alhamdulillah, jadi ini tidak membatalkan sholat kita. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, ya. Masya Allah. Artinya berdehem tadi bukan termasuk pembicaraan dalam sholat Ustaz ya? Karena Iya, kalau tidak. kalam itu kan Betul. Membatalkan Ustaz ya kalau nggak salah. Betul. Jadi ini tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, Inna hadhihi shalah la yasihu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak sah di dalamnya ada pembicaraan manusia, itu obrolan manusia. Maka ini tidak termasuk di dalamnya, alhamdulillah. Ya. Masya Allah, baik. Baik Ustaz, sepertinya sudah masuk ada line telepon Ustaz yang sudah menunggu. Baik. Kita langsung angkat saja, kita langsung sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti betul ya? Iya. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, jika haid telah bersih dan sucinya di waktu maghrib atau isya, bagaimana hukumnya menunda mandi junubnya di waktu subuh? Karena anak tidak kuat mandi di malam hari Ustaz. Dan anak mengqadha salat maghrib atau isyanya di waktu duha Ustaz. Terus pertanyaan kedua, apakah meninggalkan sholat karena nifas di waktu lampau? Maksudnya tidak kuat itu karena apa, Bu? Karena sakit? Apa Ustaz? Tidak kuat mandi wajibnya itu karena sakit atau gimana? Karena dingin Ustaz. Oke. Iya, karena nggak enak badan gitu kalau mandi di malam hari gitu Ustaz. Baik. Baik.
Terus pertanyaan kedua Ustadz, apakah meninggalkan sholat karena nifas di waktu lampau karena menyangka kalau nifas itu lamanya kan 40 hari sehingga tidak sholat, apakah sekarang wajib mengkodanya Ustadz? Jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tadi pertanyaan pertama, jika haid bersih ketika maghrib lalu mandi junubnya subuh Diakhirkan sampai dan subuh. mengqadha waktu maghrib isyanya di waktu duha. Iya, oke. Ya, baik. Jadi tidak boleh bagi seorang muslim, juga wanita yang sudah selesai haid ya, untuk mengakhirkan sholat mereka sampai waktunya habis. Jadi ketika seorang wanita haid sudah suci, kemudian sucinya tersebut terjadi di waktu maghrib atau di waktu isya. Kemudian setelah itu tentunya dia punya kewajiban untuk segera mengerjakan sholat maghrib dan isya itu. Maka dia harus segera mandi wajib ya, untuk kemudian mengerjakan sholat maghrib dan isya. Ya, tidak boleh diakhirkan sampai waktunya habis. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat waktu sholat itu habis di pertengahan malam. Ada yang berpendapat bahwasanya sholat isya waktunya habis ketika masuknya waktu subuh. Ya. Jadi kita tidak boleh untuk mengakhirkan sholat kita sampai waktunya habis. Ya, kenapa? Karena Anda sudah punya kewajiban saat itu. Ya, sholat maghrib atau sholat isya ya, tergantung kapan Anda selesai haidnya ya. Ini sudah menjadi kewajiban Anda. Maka tidak boleh diakhirkan sampai keluar waktunya, karena sholat adalah kewajiban yang memiliki waktu yang sudah dibatasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguh salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Maka hendaknya melaksanakan salat pada waktunya dan tidak boleh sengaja mengakhirkan kemudian diqadha di waktu duha misalnya. Bagaimana kalau kita tidak kuat ya untuk melaksanakan mandi wajib ini? Nah, maka kita bisa mengambil keringanan, ya. Misalnya dengan mandi dengan air hangat jika itu memungkinkan. Ya, kalau memang terlalu dingin, alhamdulillah di zaman kita ini sudah ada banyak fasilitas, ya, banyak alat yang bisa kita pakai untuk bisa menghangatkan air sehingga akhirnya jatuhnya air ke badan kita menjadi lebih ringan. Kalau seandainya kita merasa dingin atau merasa sedang tidak enak badan. Dan kalau sakitnya lebih parah dari itu, di mana kita tidak bisa terkena air sama sekali termasuk oleh air hangat, maka di sini Anda bisa berpindah dari mandi ke tayamum. Ya, jadi kalau tidak kuat maka bisa berpindah dari mandi ke tayamum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa' falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Yang intinya ketika seseorang punya kewajiban untuk bersuci, ya, sementara dia tidak mendapati air, atau seperti hukum orang yang tidak bisa mendapati air, yaitu dia sakit, tidak boleh terkena air, tidak kuat untuk melaksanakan mandi wajib atau wudu, maka dia berpindah kepada tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang suci. Ya, maka ini yang harus dilakukan dan tidak boleh untuk mengakhirkan suatu sholat sampai keluar waktunya dengan sengaja. Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Ustaz, meninggalkan sholat ketika itu karena nifas di waktu lampau, apakah boleh mengqadha sekarang, Ustaz? Ya, baik. Jadi batasan 40 hari ya, atau 60 hari menurut sebagian ulama adalah batasan maksimal untuk mereka yang mengalami nifas. Itu adalah batasan yang maksimal. Artinya para sahabat wanita dahulu menunggu sampai 40 hari sebagai batasan maksimal menurut jumhurul ulama. Tapi para ulama
sepakat bahwasanya ketika mereka sudah berhenti darah nifas mereka pada hari ke-15 atau hari ke-20 atau ke-25, maka mereka wajib untuk mandi wajib kemudian mengerjakan sholat seperti biasa. Maka rukhsah keringanan untuk meninggalkan sholat bagi wanita yang nifas sudah berhenti ketika darah nifas mereka sudah tidak mengalir lagi. Ya, maka kalau kemudian ada misalnya sebagian wanita yang kurang paham, tidak paham masalah ini, mengira bahwasanya batas 40 hari itu adalah batas yang harus diambil. Kemudian mereka baru sholat setelah selesai 40 hari padahal nifasnya hanya 20 hari misalnya. Maka berarti ada 20 hari yang dulu mereka tidak mengerjakan sholat itu. Nah kalau seandainya harinya masih bisa diingat ya, dulu Anda nifas 25 hari ya, berarti Anda meninggalkan sholat selama 15 hari. Maka ini harus diqadha yang seperti ini. Ini harus diqadha dan kalau tidak tahu persis maka bisa dikira-kira dengan mengambil angka yang aman, ya, angka yang lebih besar. Kalau ragu antara 25 atau 23 ya kita hitung saja 25 hari. Ya, berarti seperti itu. Nah, kemudian maksudnya kalau ragu antara meninggalkan sholat 15 hari atau 13 hari maka kita ambil yang 15 hari. Kalau antara 23 dengan 25 berarti kita ambil yang 25 hari sebagai ihtiyat atau antisipasi dan kehati-hatian. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Yanti ya di Sumatera Barat tadi. Baik, artinya kalau tadi Ustaz tayamum yang di pertanyaan pertama ya. Kalau misalkan tidak bisa apa-apa artinya kan harus tayamum Ustaz. Di sini padahal harusnya dia ini kan mandi wajib Ustaz. Baik. Nah ini cukup tayamum aja, tidak ada tayamum yang mungkin Iya cukup betul ya, tayamum saja. Jadi memang seperti itu ya, kita mungkin barangkali kalau pakai logika, oh berarti wudhu saja misalnya, kalau nggak bisa mandi kan wudhu lebih ringan misalnya gitu. Enggak, kalau dalam agama kita ya, badal dari mandi wajib adalah langsung tayamum. Jadi penggantinya mandi wajib adalah tayamum, bukan wudhu. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus langsung berpindah ke tayamum ya. Tidak misalnya kalau bisa wudhu dulu baru berpindah ke tayamum. Tidak, orang yang tidak bisa mandi wajib maka pindahnya ke tayamum bukan ke wudhu. Ya. Demikian kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Masya Allah, baik. Bisa sepertinya sudah ada line telepon yang menunggu dari Ibu Misti di Jambi. Kita langsung sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Misti silakan dengan pertanyaannya. Baik, Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ya, baik, silakan Ibu. Ya. Ya. Kalau sholat tahajud itu, kalau misalnya serempak sama suami itu dijahar apa gimana ya Pak Ustaz? Berjamaah maksudnya Ibu ya. Sholat tahajud. Iya. Baik ya. Baik, cukup Ibu pertanyaannya? Masih satu lagi. Iya, baik, silahkan Ibu. Kalau misalnya orang melahirkan itu, misalnya itu siang melahirkan, kalau nggak ada kawan di rumah itu suami sebaiknya sholat di masjid, apa sholat di musola, apa sholat di rumah? Ya, bisa diulang Bu? Iya Bu, bagaimana Bu? Orang kalau misalnya istri kan masih melahirkan, baru melahirkan. Nah suami itu sebaiknya sholat di musola apa sholat di rumah. Istri itu udah ada kawannya kalau misalnya baru melahirkan. Solusinya gimana Pak Ustaz? Kenapa Bu? Khawatir apa kalau ditinggal suami ke masjid misalnya, ada kekhawatiran apa? Ya nggak ada kekhawatiran apa kalau menyuruh syariat Islam. Baik, syariat Islam itu gimana? Baik, ya. Baik. Baik, cukup Ibu Misti. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaan pertama tadi, apabila sholat tahajud bersama suami, apakah boleh dijahar atau tidak? Berarti berjamaah nih Ustaz ya? Ya baik, kalau seorang wanita sholat bersama suaminya, sholat malam atau sholat tahajud, ya maka
sunnahnya adalah suaranya dikeraskan di sini, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya, ketika beliau sholat bersama para sahabat. Ketika beliau sholat bersama Ibnu Abbas, ketika beliau sholat bersama para sahabat saat qiyamul lail ya, di malam hari bulan Ramadan, maka beliau mengeraskan bacaan beliau atau dijaharkan seperti yang disebutkan oleh ibu tadi. Nah, kemudian karena juga ada kebutuhan untuk mengeraskan. Kenapa? Karena bacaan imam ini perlu didengarkan oleh makmum. Karena seperti itulah jamaah. Dalam jamaah itu imam membaca, kemudian makmum menyimak. Nah, kalau imamnya tidak membaca dengan keras, bagaimana makmumnya akan mengikuti? Ya, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ada kebutuhan untuk mendengarkan bacaan imam. Ya, tidak seperti dalam sholat syariah di mana masing-masing membaca sendiri. Nah, kalau sholat jamaah dalam waktu malam, maka sunnahnya adalah dengan dikeraskan, dan ini termasuk kategori sholat yang jahriyah atau yang disunnahkan untuk dikeraskan. Ya, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apa yang harus dilakukan oleh suami ketika istrinya baru saja melahirkan. Ya. Seorang suami ya, dia memiliki tugas ya untuk mengerjakan sholatnya sebagai seorang pria muslim, untuk mengerjakan sholatnya di masjid. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ya, ini adalah salah satu dalil atas perintah mengerjakan salat secara berjamaah. Kemudian juga ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya salat jamaah itu wajib ya. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama. Ya, mereka berpendapat bahwasanya sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib. Ya, maka kalau seorang muslim, seorang pria muslim meyakini pendapat ini, maka dia harus berangkat ke masjid. Dan adanya orang yang baru melahirkan di rumah, maka ini bukan uzur untuk menggugurkan sholat itu, karena alhamdulillah kalau memang kelahirannya sudah ditangani, ya, sudah selesai, sudah beres, sudah ke rumah, hanya saja istrinya masih membutuhkan perhatian ya, untuk dibantu ya. Maka tidak masalah suaminya berangkat sebentar ya, 5 menit 10 menit untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, baru kemudian dia pulang lagi. Ya, ini tidak mengganggu, ini juga tidak membahayakan, alhamdulillah. Maka itulah yang semestinya dilakukan, dan hendaknya sang suami tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, dan kalau dia meyakini bahwasanya sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah saja, maka ini lebih mudah ya, lebih ringan. Tapi tentunya paling tidak mereka yang meyakini bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, mereka juga menganjurkan sebaiknya dilakukan di masjid. Maka itu adalah hukum minimal. Hukum minimalnya adalah sunnah. Ya, dan alhamdulillah di rumah kondisinya sudah aman, ya, sudah beres, tidak dalam kondisi darurat atau hajat lagi, maka hendaknya seorang suami tidak bermudah-mudah dalam meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, baik. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin yang tadi pertanyaan yang pertama Ustaz, untuk sholat tahajud itu apakah pada dasarnya itu lebih baik sendiri atau berjamaah Ustaz? Untuk sholat tahajud Ustaz. Ya, pada dasarnya dia adalah sholat yang dikerjakan sendiri. Ya. Sendiri Ustaz ya. Tapi sholat sunnah yang biasa dikerjakan sendiri juga boleh untuk dilaksanakan secara berjamaah. Baik. Ya, dan sebaliknya ya, sebaliknya ada sholat yang disunahkan untuk dikerjakan secara bersama-sama, tapi ketika kita tidak mampu melakukannya, kita melakukannya secara sendiri, seperti sholat Id misalnya. Ya, sholat Id kalau kita tidak bisa melaksanakan berjamaah, kita dalam posisi jauh dari masyarakat misalnya, maka kita mengerjakannya sendiri. Ya, jadi yang biasa dikerjakan sendiri boleh dikerjakan secara berjamaah, dan yang disunahkan untuk dilaksanakan berjamaah maka juga boleh dilakukan sendiri. Baik. Ya, seperti itu. Baik. Masya Allah. Semoga jawaban ini menjawab ya pertanyaan dari Ibu Misti di Jambi tadi.
Baiklah Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk ya Ustadz ya, kami juga menunggu Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin menghubungi kami langsung, berinteraksi langsung dengan Ustadz Anas Burhanuddin di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Baik, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Farid Hanafi di Bogor, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sudah ketahui bahwa sholat 2 rakaat qobliyah subuh yang tertinggal pada hari yang bersangkutan bisa diqodho pada waktu duha, yaitu pada waktu setelah matahari terbit. Pertanyaannya, apakah sholat qobliyah yang tertinggal pada hari-hari, bulan, atau tahun-tahun sebelumnya juga bisa diqodho pada saat ini? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sholat sunnah yang sudah lewat waktunya, dalam arti waktu yang seharusnya sudah lewat, ya, kemudian waktu untuk mengqodhonya sudah lewat. Artinya hari itu, ya, ketika qobliyah subuhnya terlewatkan, ya, kemudian dianjurkan untuk diqodho di waktu duha, tapi kita juga lewat, ya, sampai beberapa hari, maka ini termasuk kategori sunnatun fata mahalluha, ya, sunat yang sudah lewat tempatnya, ya, maka yang seperti ini tidak perlu untuk diqodho lagi. Nah, kalau kita ingin tenang, ya, kita ingin nyaman, ya, tidak terbayang-bayangi lagi, ketahuilah bahwasanya itu hukumnya sunnah yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa memperbanyak dengan sholat sunnah mutlak, ya. Silahkan, ya, selagi waktunya bukan waktu larangan, maka Anda bisa mengerjakan sholat sunnah mutlak, ya, sebagai, katakanlah, sebagai pengganti dari sholat sunnah qobliyah subuh yang terlewatkan pada waktunya. Ya, jadi bisa menambah sholat sunnah apa saja, walhamdulillah, ya. Baik, taib. Baik Ustadz, sepertinya sudah tersambung. Ada penelpon yang sudah masuk dari Ibu Lia di Bekasi. Langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Saya mau menanyakan ini Ustadz. Kalau sholat tahajud itu apakah boleh setiap hari sholatnya berjemaah terus menerus Ustadz? Kalau yang saya pernah dengar kayaknya nggak selalu setiap hari harus berjamaah, cuma sesekali ya boleh katanya. Apakah itu bagaimana Ustadz, jawabannya Ustadz? Ya, baik, cukup Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Ya, pada dasarnya sholat malam itu dilaksanakan sendiri, ya. Ini pada dasarnya seperti itu, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Sebagaimana terlukiskan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana Nabi Muhammad SAW sholat di kamar atau rumah beliau yang sempit. Maka dalam sholat malam beliau itu biasa Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat dalam keadaan istri beliau Aisyah telentang di depan beliau. Maka kemudian ketika tiba waktunya beliau sujud, maka beliau akan memberikan kode atau isyarat kepada Aisyah agar mengangkat kaki beliau. Kaki beliau yang sebelumnya terjulurkan, nah ini sekarang tempatnya mau dipakai sujud oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kemudian Nabi memberikan isyarat, seolah-olah beliau mengatakan, Aisyah, angkat kakimu. Ya, aku akan bersujud di tempat yang engkau pakai tidur sekarang. Ya. Nah ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwasanya memegang kulit istri itu tidak membatalkan wudu. Ya, ini dipakai oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya memegang tangan atau kaki atau kulit pasangan kita itu tidak membatalkan wudu. Karena itu yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan posisi di rumah, ya, tentunya para wanita biasanya, ya, kakinya adalah termasuk anggota tubuh yang dibuka biasanya karena posisi di rumah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lebih sering mengerjakan sholat qiyamul lail beliau sendiri. Ya, meskipun kadang-kadang beliau mengerjakannya secara berjamaah, seperti ketika suatu malam Ibnu Abbas yang menginap di rumah beliau. Ya, karena Ibnu Abbas adalah keponakan dari Maimunah, salah satu istri Rasulullah SAW. Maka ketika Ibnu Abbas sholat di samping Rasulullah SAW,
beliau pun segera mengubah niat beliau menjadi imam. Setelah sebelumnya beliau sholat sendiri dulu. Jadi awalnya beliau sholat sendiri dahulu. Nah, ketika ada Ibnu Abbas, maka beliau berubah menjadi imam. Sama juga dengan ketika beliau sholat malam di bulan Ramadan, awalnya Nabi sholat sendiri. Nah, maka pada dasarnya sholat qiyamul lail itu dikerjakan sendiri-sendiri, termasuk sholat tahajud. Tapi boleh untuk dikerjakan secara berjamaah, alhamdulillah. Jadi silahkan diambil yang mana saja, tapi yang lebih sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mengerjakannya sendiri-sendiri. Baik, Taib. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita langsung ke penelpon selanjutnya, Pak Muji di Sulawesi Selatan. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak silahkan dengan pertanyaannya. Gini Ustaz, saya kan pernah meninggalkan puasa wajib. Bagaimana cara untuk bisa membayar puasa itu, Ustaz? Baik. Ya, banyak Pak yang ditinggalkan Pak. Cukup banyak, Ustaz. Mungkin ada 10 tahun lah. Oke. Dari masa lajang sampai pada akhirnya saya hijrah ini baru bisa menjalankan puasa dengan tepat waktu. Baik. Cukup Bapak? Itu saja? Iya, cukup. Iya, cukup. Baik, Ustaz. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yaitu. Ya, baik. Untuk puasa yang pernah ditinggalkan, ya, ketika seseorang pernah mengalami masa kelam, ya, kelam di mana dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam, ya, termasuk yang rukun-rukun Islam seperti ini. Makanya ini menegaskan apa yang kita sampaikan di depan, bahwasanya ternyata masih ada banyak umat Islam yang puasa wajib pun, ya, puasa Ramadan pun mereka tidak melakukannya. Bahkan untuk waktu yang sangat panjang, ya, sampai puluhan tahun atau belasan tahun, seperti yang disebutkan oleh saudara penanya. Ya, tapi saya ingin menyampaikan pertama Pak, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atas nikmat taubat. Ya, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Bapak telah diberikan kesempatan untuk bertaubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Ya, ya, kemudian tentunya taubat adalah dengan menyesal, ya, mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menyesalinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Dan tentunya ini adalah salah satu dosa besar, ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan itu dosa besar yang tidak bisa diampuni dengan amal-amal soleh, tapi harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu bentuk taubatnya juga adalah mengerjakan apa yang dahulu ditinggalkan. Ya. Kalau seandainya itu adalah jumlah yang terbilang yang tidak banyak, yang masih dalam hitungan kemampuan kita, maka hendaknya kita mengerjakan puasa yang kita tinggalkan itu, ya. Berapa hari yang kita tinggalkan, kita segera mengqadha'nya secepat mungkin. Tapi kalau itu dilakukan oleh seseorang untuk waktu yang sangat panjang, di mana kalau orang melihat kembali kepada jumlah yang banyak itu, dikhawatirkan, ya, dia akan merasa berat, ya, bahkan kemudian ogah-ogahan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagian ulama memfatwakan Anda cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian memperbanyak ibadah sunnah, ya, memperbanyak puasa sunnah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya dosa-dosa itu hal yang bisa menghapuskannya, yang paling mujarab, yang paling sempurna adalah amalan-amalan yang sejenis. Ya, maka kalau dosanya, maksiatnya adalah meninggalkan puasa Ramadan, maka salah satu yang bisa menggugurkan dosa itu dengan sempurna adalah memperbanyak puasa sunnah. Ya, jadi Anda bisa memperbanyak puasa sunnah sebagai pengganti puasa yang dahulu pernah ditinggalkan untuk waktu yang sangat panjang. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik. Nah, tapi intinya adalah hendaknya Anda istiqamah di atas jalan taubat dan jangan kembali kepada kesalahan yang sama yang dulu pernah dilakukan. Ya. Berarti artinya dia walaupun sering puasa sunnah tetap diimbangi dengan taubatnya tadi Ustadz, ya? Betul, iya, harus ya, insya Allah kalau taubat sudah terjadi, ya, sudah dilakukan, alhamdulillah.
Tapi taubat ini butuh juga untuk dijaga ya, tidak kemudian futur di tengah jalan. Ya, seperti itu maksud saya. Baik, Tayyib, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muji ya di Sulawesi Selatan. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, pemirsa dan pendengar. Ini kita akan melanjutkan pertanyaan dari Fitri Amelia di Pekalongan, Jawa Tengah. Baik, pertanyaan Ustaz. Kapan waktu kita memohon pertolongan kepada Allah? Ketika sholat atau seusai sholat? Itu pertanyaan. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ketika melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kemanakah pandangan mata yang dianjurkan ketika sholat? Dan yang terakhir, bolehkah kita sholat isya di atas jam 12 malam? Kapan batasan terakhir melakukan sholat isya? Syukuran barakallah. Ini semuanya satu pertanyaan ya. Iya Ustaz, ini satu pertanyaan Ustaz. Iya baik, masalah satu pertanyaan tapi isinya banyak ya. Mungkin Iya, betul. Bisa kita pilah-pilah saja, maksudnya bisa kita urutkan satu persatu. Baik. Yang pertama adalah tentang Kapan waktu kita memohon pertolongan kepada Allah? Ketika sholat atau seusai sholat? Iya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan kapan saja. Bisa kita lakukan dalam sholat, dan itu sudah terwakili dengan bacaan kita saat kita berdiri. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini sebenarnya sudah bentuk isti'anah ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menghayatinya sehingga tidak tahu kalau kita sudah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau itu kita niatkan ya, kita hayati, itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang misalnya akan ada kegiatan ya, setelah sholat dia akan ada hajat, ada keperluan yang dia butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat sholat dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Dia niatkan itu sebagai permohonan pertolongan untuk bisa sukses atau berhasil dalam kegiatan dia setelah sholat itu, maka insya Allah dia akan berhasil. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah meminta pertolongan dalam sholat. Kemudian juga kita bisa meminta pertolongan kepada Allah dalam sujud kita, ya, dalam sujud kita, di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka hendaknya dia memperbanyak doa saat sujud. Maka silakan perbanyak doa ketika Anda sujud, terutama ketika sedang sholat sendiri. Ya, adapun kalau sholatnya bersama imam, maka kita dibatasi oleh gerakan imam. Ya, tidak boleh terlalu telat dibandingkan gerakan dan bacaan imam. Kemudian juga bisa berdoa sebelum salam karena ini adalah waktu mustajab juga. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh doa dan minta pertolongan kepada Allah saat kita sedang sholat. Adapun di luar itu maka waktunya lebih banyak lagi. Ya. Setelah sholat maupun di waktu apa saja, terutama di waktu-waktu mustajab, ya, di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian antara azan dan iqamah. Kemudian saat hujan, saat kita sedang musafir. Maka itu semuanya adalah waktu yang mustajab, yang alangkah bagusnya kalau kita pakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk meminta pertolongan kepada Allah. Jadi intisarinya bisa dalam sholat maupun di luar sholat, semuanya bisa dan semuanya baik. Alhamdulillah. Baik, taib. Pertanyaan kedua Ustaz, ketika melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kemanakah pandangan mata yang dianjurkan? Ya, baik sunnahnya adalah melihat ke arah sujud kita. Ya, ini adalah sunnahnya karena itu yang insya Allah membuat kita bisa lebih khusyuk dan fokus kepada sholat dan bacaan sholat kita. Tapi boleh untuk mengarahkan pandangan kita ke arah depan, misalnya ke arah kiblat. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, ya, di mana mereka juga mengetahui gerakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan mereka juga bisa melihat gerakan janggut Rasulullah SAW di hadapan mereka. Mereka juga bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ya, menggendong Umamah, ya. Kemudian juga menggendong Al Hasan wal Husain, ya.
Ini semuanya tentunya dilakukan karena mereka juga sesekali memberikan pandangan mereka ke arah depan atau ke arah kiblat. Tapi intinya adalah yang terbaik adalah pandangan atau mengarahkan pandangan yang paling membantu kekhusyuan sholat kita. Jadi ada halal yang boleh, ada halal yang dianjurkan. Ya. Yang dianjurkan yaitu yang lebih mendukung kekhusyuan sholat kita karena kekhusyuan sholat adalah ruhnya sholat. Maka itulah yang harus kita wujudkan. Ya. Jadi ini min babil wasilah, ini adalah tentang sarana. Kita dituntut untuk khusyuk dalam sholat kita. Maka posisi memandang yang paling baik adalah yang paling mendukung kekhusyuan tersebut. Baik. Jadi ini adalah yang terbaik bagi seorang muslim. Baik Ustaz. Lanjut ke pertanyaan ketiga Ustaz, bolehkah kita sholat isya di atas jam 12 malam? Ya, adapun memejamkan mata, maka ini sudah ada larangannya. Ya, sebagian orang berpendapat bahwasanya dengan memejamkan mata dia lebih khusyuk. Tapi yang seperti ini keluar dari kaidah karena ini ada larangannya khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jangan dipejamkan matanya. Yang terbaik adalah dengan melihat ke arah tempat sujud kita. Alhamdulillah. Ya, Thayyib Ustaz. Baik. Pertanyaan ketiga Ustaz, bolehkah kita sholat isya di atas jam 12 malam? Kapan batasan terakhir melakukan sholat isya? Ya baik, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang batasan akhir sholat isya. Ya, dan ada sebagian yang berpendapat di pertengahan malam, ya setengah malam, maksudnya tengah malam ya. Ada yang berpendapat saat masuknya waktu subuh. Ini adalah dua pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Dan hadis yang paling sharih dalam pembatasannya, hadis yang paling tegas yang menunjukkan pembatasan waktu malam, waktu sholat isya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, wa sholatul isya ila nisfil lail. Ya, dan sholat isya itu sampai setengah malam. Ya. Nah ini adalah pendapat yang lebih hati-hati dan pendapat yang akan lebih memotivasi kita untuk bisa mengerjakan sholat di awal waktu dan tidak bermudah-mudah insyaallah ya. Dan ini didasari oleh hadis yang paling sharih oleh para ahli fikih, disebutkan sebagai hadis yang paling tegas dalam menjelaskan pembatasan waktu sholat isya. Itu sabda Nabi Muhammad SAW, wa sholatul isya ila nisfil lail. Ya. Sholat isya itu sampai pertengahan malam. Ya, jadi apakah jam 12? Nah ini tentunya berbeda dari waktu ke waktu. Misalnya saat ini ya, di hari-hari ini kita sekitar jam 5:15, jam 5:20 ya kalau di Jember, Banyuwangi ya, di awal waktu Indonesia Barat ya, maka kita sudah maghrib ya. Betul. Sementara di hari-hari lain mungkin menjelang jam 6 baru maghrib ya. Maka saat ini juga subuhnya lebih cepat ya. Maka untuk saat ini bahkan pertengahan malam itu sebelum jam 12 ya. Maka ini berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Maka kita harus membedakannya juga. Kita harus melihat kepada jadwal waktu sholat. Intinya yang lebih hati-hati adalah kita tidak mengerjakan sholat isya kita setelah pertengahan malam ya. Meskipun sebagian ulama berpendapat waktunya sampai terbitnya fajar shadiq ya. Baik, Masya Allah. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu atau Mbak Fitri Amelia ya. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menunggu. Mungkin dari Anda ingin bertanya langsung, berinteraksi langsung dengan kami di nomor 0331-544-6087. Baik, sekali lagi di 0331-544-6087. Baik Ustaz, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Denny di Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengqadha sholat qobliyah zuhur jika dalam perjalanan kita hanya mendapatkan jamaah zuhur saja atau hanya mendapat 2 rakaat qobliyah dan kurang 2 rakaat qobliyahnya? Apakah ba'diyah dulu atau qobliyah dulu? Jazakumullah khairan. Ya baik. Ini dalam kondisi safar ya. Iya betul. Dalam kondisi safar maka salat sunnah rawatib tidak
dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat safar adalah qabliyah subuh. Ya. Adalah qabliyah subuh saja. Adapun maka tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka inilah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau safar. Yang terbaik adalah tidak mengerjakan rawatib, ya, yang 12 kecuali hanya qabliyah subuh saja. Adapun yang lain kalau kita ada waktu maka boleh untuk dilakukan, ya, selain yang rawatib misalnya yang qabliyah asar, ya, qabliyah maghrib. Ini sifatnya tidak rawatib, maka tidaklah kita melakukannya, bahkan dianjurkan meskipun kita dalam kondisi musafir. Adapun dalam kondisi di luar safar, ya, barangkali ini berhubungan dengan kondisi di luar safar. Kalau kita tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka Anda bisa mengqadha'nya setelah zuhur. Kalau hanya cukup untuk 2 rakaat saja yang sebelum zuhur, maka yang 2 bisa dilaksanakan setelah zuhur. Karena yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, kalau beliau ketinggalan salah satu salat sunnah rawatib, misalnya ketika beliau tidak sempat untuk mengerjakan ba'diyah zuhur ketika beliau ada tamu, maka beliau mengqadha'nya dengan melakukannya setelah salat asar. Ya, jadi ini menunjukkan disunahkannya untuk mengqadha' salat sunnah rawatib, tapi ini dalam kondisi muqim, bukan dalam kondisi musafir. Ya, baik. Baik, Ustadz, ini sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung sapa saja Ibu Indira di Mojokerto. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Ya Ustadz, mohon izin untuk bertanya. Untuk masalah sholat tahajud, apakah boleh saat kita rukuk maupun sujud itu berdoa selain doa yang misalkan saat sujud subhana rabbiyal a'la itu disambung dengan doa yang menggunakan bahasa Indonesia, semisal memohon ampun, memohon perlindungan, seperti itu Ustaz. Baik, cukup Ibu? Ya, cukup Ustaz. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun ruku' maka hendaklah engkau mengagungkan Tuhanmu di dalamnya. Ini untuk ruku'. Maka yang terbaik adalah memperbanyak zikir, ya, subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau allahumma laka raka'tu. Adapun saat sujud maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa amma sujud fa'akthiru fihi minad du'a. Adapun sujud maka hendaknya engkau memperbanyak doa di situ. Faqaminun an yustajaba lakum, maka itu lebih dekat dari pengabulan. Ya, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sunnahnya memperbanyak doa saat kita sedang sujud. Jadi waktunya berdoa yang panjang, yang banyak adalah ketika sujud. Maka silahkan ibu, kalau ibu sudah selesai dari subhana rabbiyal a'la, ya sudah diulang 2 kali, 3 kali, boleh menambah dengan doa. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi yang terbaik adalah dengan bahasa Arab, apalagi kalau doanya adalah doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang terbaik. Karena doa-doa itu selamat dari kesalahan. Kemudian doa-doa itu juga biasanya pendek tapi maknanya luas. Tapi boleh bagi kita untuk menambah dengan doa sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Ya, karena kita kadang-kadang punya kebutuhan. Kita merasa lebih khusyuk, lebih nyaman, lebih pas kalau kita mengucapkannya dalam bahasa kita. Maka ini boleh menurut pendapat yang lebih kuat dari 2 pendapat para ulama dalam masalah ini. Maka silahkan dilakukan dan itu boleh saja, alhamdulillah. Tapi tentunya ini diperpanjang atau kita bebas untuk memperpanjang sholat kita, memperpanjang doa kita adalah ketika kita sedang sholat sendiri. Ya. Adapun kalau kita sholat bersama imam, maka kita harus menyesuaikan diri dengan gerakan dan bacaan imam. Ya, tidak boleh kita terlambat terlalu jauh dibandingkan imam yang sudah bangun dari sujud misalnya. Adapun kalau kita sholat sendiri maka kita bebas, ya. Terutama dalam sholat sunnah. Maka silahkan memperbanyak doa di situ,
terutama saat kita sujud, dan itu adalah tempat yang dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalamnya. Walhamdulillah. Masya Allah. Semoga ini jawaban dari Ustadz Anas ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Indira di Mojokerto ya Bu ya. Baik Ustadz, tidak terasa Ustadz, udah 1 jam Ustadz, sekitar 1 jam kita bersama Ustadz menjawab pertanyaan, antum memberikan nasihat kepada pemirsa dan pendengar. Dan semoga apa yang antum sampaikan ini bermanfaat dan memiliki faedah bagi pendengar dan pemirsa Ustadz ya. Biidznillah ta'ala. Baik Ustadz, akhirnya kami ucapkan syukron jazakumullah khairan Ustadz sudah hadir di studio Fatwa TV di Jember ini. Dan pemirsa, kami mengingatkan kepada Anda semua bahwasannya insya Allah ta'ala kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pemirsa semua, kami juga akan mengingatkan bahwasannya kami mengajak pemirsa guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda semua. Baik, dan juga kami juga mengingatkan untuk pemirsa dan pendengar semua untuk bisa melihat atau terus menyaksikan rangkaian-rangkaian acara dari hari Senin hingga hari Jumat di Fatwa TV sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Dan untuk Anda pemirsa, untuk mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi di www.fatwatv.id dan update tanya jawab bisa melalui www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Baiklah pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah selesai menghadiri atau menyimak penjelasan dari Ustadz Anas Burhanuddin di acara live interaktif fikih ibadah di sore hari ini. Dan juga semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah ta'ala kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami.